Udah tuh, akhirnya coba Lala bawa ke sini, ajak nongkrong gitu kan. Akhirnya aku ketok kamarnya. Nah sebelum aku ketok kamar, itu perdana aku denger suara Lala itu kayak lagi dendang. Itu bener-bener aku ngelihat nyata. Kan kamar mandinya di luar ya, aku kebelet pipis tuh udah tidur posisinya teh. Itu aku ngeliat jelas banget, itu ada pocong teh. Si Empo itu juga ada ngomong lagi nih, temen lu si Lala ini kayaknya nggak beres deh. Tahu kan lo yang kemarin nolongin teman kita, dia bilang, namanya si Tari, dia bilang. Iya, dia kan yang nolongin. Iya, terus kenapa? Gue bilang. Dia ngomong sama gue, kalau ternyata dulu gue bisa ada di rahim nyokap gue itu dari pesugihan. Nah, ibu kosnya kan di situ ya. Ternyata ibu kosnya itu juga begitu. Kena teror juga. Enggak. Dia itu aku juga baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Nah, hari ini di podcast misteri ada bintang tamu siapa aja, mau ceritain apa. Nah, nanti kita bahasnya. Gimana buat kalian? Ada komen-komen mau kasih masukan ke channel Puspita Official? Boleh kirimin komentarnya untuk channel aku. Kalau kalian mau jadi narasumber juga boleh, kalian mau konsultasi boleh, mau ngundang aku juga boleh, datang ke rumahku juga boleh. Nanti hubungi admin Sasi sama admin Ririn, ada di deskripsi juga. Nanti ditayangin di sini ada nomor teleponnya. Dan jangan lupa, nah kesini tangannya, oke, subscribe, like, share, dan komen karena semuanya gratis biar aku semangat. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Kita udah kedatangan bintang tamu, siapa namanya? Boleh perkenalkan? Iya, aku Rahma teh dari Ciledug. Oke, orang Ciledug nih. Oke, Rahma. Iya. Ada cerita mistis apa hari ini? Aku pengen menceritakan tentang pengalaman aku pada saat dulu zaman kuliah. Aku punya temen yang ternyata temen aku ini dia selalu didampingi oleh jin teh. Iya teh. Jadi ini kejadiannya sekitar 2010, 2009, 2010 teh. Aku waktu itu baru masuk kuliah nih teh. Nah pada saat masuk kuliah itu aku punya salah satu temen perempuan teh namanya Lala. Si Lala ini orangnya emang introvert. Jadi emang dari awal masuk kuliah ini aku sama dia cuma sebatas say hello aja gitu. Tapi anaknya sebenarnya supel teh. Jadi kalau diajak komunikasi dia masih mau gitu diajak. Cuma kalau enggak ya enggak, dia diem gitu. Sampai suatu ketika itu udah hampir mau masuk semester 2, kita nih jadi gini, waktu angkatan aku itu tuh kita memang kompak banget teh. Saking kompaknya kita ini sampai mau sewa kos untuk cuma jadiin base camp aja. Jadi kayak kalau ada tugas atau mungkin kadang kan jam kuliah suka nggak jelas ya, pagi baru ada lagi sore. Jadi bisa di base camp itu. Jadi yang rumahnya jauh daripada pulang lebih baik ke situ gitu. Nah, sampai suatu ketika kita ngekos di situ, kita nggak nyangka ternyata kita satu kos sama si Lala ini gitu. Tapi kita nggak tahu kalau Lala tuh ngekos itu, nggak tahu. Kebetulan memang pada saat itu yang urus masuk kos itu temen cowok gitu. Singkat cerita, aku lagi main ke sana, kebetulan aku lagi ada kuliah pagi jam 9, ada lagi jam 4 sore nih teh. Nah aku mainlah ke sana nih teh jam 4 sore itu. Pada saat aku main, nunggu yang jam 4 itu, aku nggak ketemu sama dia karena aku nggak tahu Lala itu di situ. Pas jam mau karena kos itu sebelahan teh sama kampus, jadi deket kan. Pas kita mau prepare berangkat, aku izinlah ke kamar mandi gitu. Berdua nih sama teman aku perempuan juga. Ke sana, teman aku duluan masuk kamar mandi, setelah itu dia minta duluan karena dia mau prepare laptop. Aku selesai keluar dari kamar mandi, aku amprokan. Ternyata kamarnya si Lala itu sebelahan sama toilet. Nah, di kos sana toiletnya itu di luar, bukan di dalam. Nah, kamar kos aku sama teman-teman ini
di depan gitu. Aku kaget nih ketemu sama dia. Loh, kamu kos di sini? Iya. Loh kan anak-anak di sini juga. Emang nggak tahu? Enggak. Emang sih anak-anak tuh jarang nginep. Jadi emang cuma buat base camp aja. Dan singkat cerita, ada nih teh hari aku lupa Sabtu apa Minggu, aku lagi main ke kosan karena memang kita lagi ada tugas banget pada saat itu. Akhirnya aku ke sana, ya aku inget dong, oh ya si Lala kan di situ. Aku bahas dong sama teman-teman aku. Lala di sini tahu? Ah, masa nggak pernah ngeliat katanya. Serius, Lala di sini. Kamarnya persis di samping kamar mandi. Jadi memang cuma kamar dia doang gitu. Dan kosan itu posisinya nggak madep-madepan teh. Nggak gitu. Jadi memang paling samping kamar mandi itu ya kamarnya Lala gitu. Udah tuh, akhirnya coba Lala bawa ke sini ajak nongkrong gitu kan. Akhirnya aku ketok kamarnya. Nah sebelum aku ketok kamar, itu perdana aku dengar suara Lala itu kayak lagi dendang. Ini musik atau suara dia gitu. Terus entah kenapa teh, aku tuh kepala aku langsung sakit, kok berat gitu. Aku pingsan di situ. Aku pingsan, aku nggak ngeh tuh di situ. Akhirnya dibilang, "Lu kenapa?" Emang katanya ya mungkin ya anak kosan yang mikir, "Jangan-jangan lu kesambet setan kamar mandi," gitu kan. Tapi posisinya seingat aku tuh terakhir aku ngetok terus aku diam, aku denger dendang itu. Nah, setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi gitu. Udah itu aku masih yang nggak kepikiran apapun gitu tentang dia. Ada lagi kejadian di kosan itu kebetulan kita lagi pulang jam 5:30 terus anak-anak ngajak kayak di kos dulu yuk nongkrong gitu. Nah si Lala ini nggak tahu kenapa setiap diajak ngumpul itu jarang mau teh, terutama malam. Tapi kalau pagi jadi gini, dia tuh kayak kalau sore itu mulai agak diam, tapi kalau pagi dia biasa aja gitu. Udah nih mulai aku dengar simpang siur cerita dari teman, Lala itu aneh tahu, Lala tuh aneh. Memang anaknya tuh aneh. Anehnya itu ya kadang kalau ya itu kalau pagi ya ngobrol, tapi kalau udah mulai sore nih, dia itu mukanya pucat teh. Dia kayak orang sakit, lemes, pucat gitu. Terus orang kosan pun juga kayak oh itu namanya Lala. Jadi nggak membaur gitu. Nah, malah kita deket sama kita manggil dia Empok. Dia yang dituakan lah, udah lama lah di kosan situ. Dia juga udah almarhumah gitu. Empok pun, si Empok itu kita sebut aja namanya siapa ya? Poina aja lah ya. Nah si Poina ini, dia itu orang yang selalu kenal sama satu kosan itu. Tapi dia tidak kenal Lala. Lala tuh yang mana ya? Bayangin teh, dia orang lama pun nggak pernah kenal sosok si Lala ini. Kita jelasin dong, lah itu kamarnya di situ. Dia nggak pernah keluar. Akhirnya aku ajak baur dong, lah sini gitu, anak-anak yang lain juga. Cuma kalau malam teh, dia tuh selalu mau duduk, tapi dia selalu gini nih, duduknya gini. Kayak ngayun kaki, dia mah agak kecil orangnya. Ngayun kaki, rambutnya selalu gerai kan, panjang gitu. Dia selalu gini, ntar ngobrol deh. Saya sebentar-bentar dia ketawa, senyum gitu, denger kita bercanda, ntar dia diam. Kayak gitu teh. Ada momen di mana pas di kampus, aku baru masuk kelas, aku ngelihat dia itu ada yang diri di belakang dia. Jadi aku baru masuk nih, aku telat nih, berempat berlima gitu. Ternyata aku pikir aku doang yang ngelihat, ternyata temanku salah satu itu juga ada yang ngelihat. Jadi aku nggak dibahas nih waktu itu, jadi aku nggak ikut pembahasan mereka. Tiba-tiba, mak, tadi kan kita bareng, lu ngeliat nggak sih di samping Lala tuh kayak ada yang diri, tapi bogel, jadi kecil gitu. Gue diam posisinya di situ yang, oh berarti bukan perasaan gue doang gitu, karena tadinya kan pikirnya tuh, oh mungkin anak mahasiswa atau apa gitu, karena kita kan baru masuk buru-buru gitu kan, langsung nyari bangku gitu. Ternyata memang ada yang ngeliat, ada yang diri, cuma posisinya kecil gitu. Oh iya ya, berarti bener nih yang gue lihat gitu. Cuma gue nggak bahas di situ teh. Gue tuh cuma yang, oh iya ya, cuma maksudnya emang nggak mau bahas gitu, emang gue cuma, oh ya berarti gue juga ngeliat gitu. Udah, itu pertama. Yang kedua, ini balik lagi di kosan itu. Nah si Empo ini kondisinya lagi sakit, Empo itu kan. Nah si Empo tuh minta tolong nih salah satu teman kita yang perempuan tuh minta dikerokin. Nah pas lagi dikerokin, yang ngerokin yang temen aku itu kesurupan teh. Pas kesurupan dia nunjuk-nunjuk kamarnya si Lala. Nah si Empo ini kaget dong. Dia emang bisa dibilang di kos itu dia juga paling berumur lah. Dia umur waktu itu udah 32 kalau nggak salah. Apa 31 gitu. Udah kepala 3. Dia panik dong ngelihat kita yang lagi ricu karena ada yang kesurupan gitu. Kok nunjuknya ke kamar itu? Nggak lama sih Lala itu keluar. Lala itu cuma ngomong gini, biarin aja. Terus dia ke kamar mandi. Dia yang dengar cuma 3 orang. Termasuk aku gitu. Terus termasuk gue gitu. Terus gue bilang, itu kok si Lala ngomong gitu sih? Padahal kan temannya sendiri dong secara langsung yang kesurupan itu gitu. Biarin aja. Ternyata setelah
diusut. Nah temen ini nih nggak suka sama Lala karena aku nggak tahu sih cerita intinya tuh ada omongan yang nyelekit lah ke Lala, tapi aku nggak tahu apa. Lala pun juga nggak cerita. Di situ aku mulai deket sama dia nih karena aku ngerasa ini si Lala kayak butuh teman gak sih, apa karena dia orang introvert, maksudnya orangnya itu pendiam, orangnya tertutup, jadinya dia nggak mau membaur, sedangkan kita orang gacor gitu kan. Akhirnya akulah di situ yang mencoba untuk deket sama dia. Mulailah aku sering main sama dia. Suatu ketika aku numpang nginep di kosan dia. Numpang nginep, lah boleh nggak numpang nginep, mamaku lagi ke Jogja dinas, karena kan kebetulan pada saat itu mamah lagi keluar kota, adikku di UIN kan kuliah. Jadi aku yang di rumah sendiri, aku mikir kayak, besok kuliah pagi mendingan nginep di kosan situ gitu, karena aku nggak mau di base camp karena nggak ada orang gitu. Boleh kata dia. Ya udah aku nginep tempat dia. Malam itu teh, itu bener-bener aku ngelihat nyata, kan kamar mandinya di luar ya, aku kebelet pipis tuh udah tidur posisinya teh. Itu aku ngeliat jelas banget, itu ada pocong teh. Itu jelas, aku lihat jelas karena pas aku bangun aku lihat pocong itu berdiri di samping aku, kaget. Pikiranku pada saat itu, wah nih kosan angker dong. Aku nggak kepikiran Lala sama sekali. Pas aku kaget, aku teriak, itu aku sampai gemeteran, aku sampai demam, aku sampai gemeteran sampai nggak bisa ngomong gitu. Terus aku cerita dong malah, lu pindah dari kamar ini lah, gue bilang gitu. Lu pindah, gue bilang gitu. Emang kenapa? Enggak lah, lu mendingan pindah deh. Emang lu nggak ngerasa aneh lah di sini? Enggak, dia bilang gitu. Oh, gue inget lah, gue waktu itu pernah ngetok kamar lu pernah denger dendang-dendang kayak kayak apa ya lah, gue bilang, ya kayak orang dendang, lu tahu sinden kan lah, nah kayak dendang-dendang gitu lah. Enggak, kata dia gitu. Nah kebetulan Lala ini orang Jawa Tengah. Cuma aku lupa Jawa Tengah yang mana. Enggak, dia bilang gitu. Tapi ketika dia jawab enggak, dia itu enggaknya kayak yang enggak, tapi kayak dia paham gitu. Enggaknya kayak bohong gitu. Serius. Dia ngomong gitu. Tapi dia nya itu kayak mengacukan. Harusnya kan kalau dia memang normalnya, lu serius lu denger begitu gitu dong. Iya. Ini enggak. Dia santai, dia sambil ngerapin buku. Dia suka baca novel. Dia sampai enggak, tapi dia kayak biasa aja gitu. Lalu nggak mau pindah lah, gue takut lah gitu. Enggak, udah nggak apa-apa. Ntar lu juga biasa. Enggak kalau begitu mending gue nggak usah main ke kosan. Gue bilang gitu, gue takut. Gue bilang gitu. Nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Udah tuh, tapi aku nggak cerita ke temen-temen nih. Udah aku balik. Kedua kalinya di kamar mandi teh di kampus. Ini suatu ketika, emang lagi mata kuliah. Kita emang selalu bareng kan. Itu posisinya adalah lah. Aku nggak sengaja ketemu gitu. Lah iya, aku kamar mandi, aku buang air. Pas selesai aku kaget dong. Itu maghrib, inget banget teh itu maghrib. Itu mau maghrib. Udah maghrib malah itu. Itu aku ngeliat lagi teh. Jadi posisinya pas aku keluar dia mau masuk kamar mandi cuma beda pintu gitu. Itu aku jelas banget pas masuk itu di depan dia tapi teh bukan di belakang. Aku jelas banget ada sosok di situ, aku pingsan. Sosok apa bentuknya? Pocong lagi. Pocong juga. Iya. Terus itu aku pingsan. Itu katanya dengar-dengar katanya aku sampai kayak gitulah, kayak mungkin entah aku kerasukan apa gimana, aku sampai ditolongin sama penjaga di situ perempuan. Kata ada sekitar aku 20 menit katanya aku nggak sadar-sadar. Sampai ada dosen, entah dosen fakultas mana yang bantu aku. Tapi aku nggak diceritakan. Intinya cuma dibilangin, "Lu tahu nggak sih?" Teman sih yang ngomong. "Lu tuh sampai kayak ngigo, kayak orang ngigo, hahu-hahu sendiri," katanya gitu. Terus gue diam aja. Di situ aku pendem. Gue ngeliat itu gitu. Di situ udah mulai tanda tanya, kok gue ngeliat sosok yang sama yang gue liat di kamar kosan ya gitu. Itu yang, tapi nggak tahu kenapa gue nggak ada rasa takut untuk main sama dia. Justru malah gue khawatirnya ini apakah Lala lagi ditempelin apa gimana gitu. Udah tuh, akhirnya gue cerita lah bersama Lala. Lah, lu masih ingat kejadian pada saat gue pingsan di toilet, gue ngeliat sosok pocong. Dia ngomong gitu. Gue diem. Lah, lu nggak aneh? Gue bilang gitu. Jangan-jangan gara-gara dia nengok tapi mukanya sinis marah gitu. Kan gue udah bilang, ntar juga biasa. Terus gue bilang, enggak lah, ini nggak biasa lah. Gue bilang gitu. Mukanya hancur lah, gue bilang gitu. Lu ngeliat juga nggak sih? Gue bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Kalau ngomongnya udah biasa, gue bilang gitu. Terus dia bilang, kan tadi gue udah ngomong, ntar juga biasa. Tapi dia kesel teh, dia ngomong kesel gitu kayak, kan gue udah bilang, ntar juga lo biasa, dia bilang gitu. Oke, itu aku sempet sakit teh. Itu ada sekitar seminggu aku nggak ketemu sama dia. Ketemu lagi aku ke kosan, tapi aku nggak mau ke kamar dia, karena aku trauma itu kan. Terus si Lala nelpon. Pada saat itu kan belum ada kayak sekarang ya, maksudnya Android masih jadi itu masih pakai HP Nokia tuh, ingat banget ya, nelpon biasa. Dia ngomong gini,
bisa kesini sebentar nggak, dia bilang. Dia nangis teh di situ. Ya karena di situ jujur aku takut, tapi aku lebih mikir temen gue kenapa nih gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku samperin, lu kenapa lah? Dia megangin perut, kayak nangis itu ngeringik begini. Lu kenapa lah? Lu haid, gue bilang gitu. Lu kenapa? Gue bilang gitu. Sini duduk, dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku pengen bunuh diri. Dia bilang gitu. Lu ngomong apaan sih lah? Gue bilang gitu. Lu gak usah ngawur, gue bilang gitu. Gue capek, Rahma, gue capek. Dia nangis-nangis gitu. Terus gue bilang, lu kenapa? Nah di situ dia sempat cerita. Gue tahu lu bisa ngelihat makhluk yang gak dilihat sama orang kan? Dia bilang gitu. Enggak lah, gue bilang gitu. Itu kemarin kebetulan aja, gue bilang gitu. Terus dia bilang, lu tahu? Dia ngomong gitu, tapi tatapan lu taunya, lu tahu? Gitu. Enggak lah, itu antara takut gemeter mau kabur, tapi nggak bisa gitu. Lah, lu kenapa? Gue bilang, lu ada apa? Pikiran aku pada saat itu adalah dia dikerjain orang dong. Apa jangan-jangan anak dikerjain orang, ada masalah sama pacar, apa gimana gitu. Dia ngomong gini, coba lu nengok ke belakang, lu lihat ada apa di situ. Tapi dia nunjuknya, karena kan aku depan-depanan kan, coba lu lihat ke belakang, lu lihat ada apa di situ. Pas gue tengok, pocong lagi teh. Itu, aduh, Tuhan ya Kayak Allah. gimana bentuknya? Mukanya, terus ada posisinya di mana? Mukanya nggak kelihatan mata teh, tapi bentuk muka, tapi hancur teh. Jadi di sini itu bentuknya kayak apa ya teh? Kayak tanah. Terus mulutnya juga nggak ada, jadi mingkem. Pocongnya tuh mingkem. Tapi aku nggak ngeliat sampai bawah teh. Aku cuma ngeliat sampai sini aja. Aku nggak pernah ngeliat dari full gitu, nggak pernah. Jadi aku ngeliat cuma selalu setengah aja gitu. Dan putihnya itu juga ngebayang, nggak jelas banget. Tapi mukanya yang lebih kelihatan jelas. Terus gue bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu gue diem, gue cuma diem cuma, itu apa? Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia diem. Dia megang tangan. Kan gue udah bilang, lu nanti terbiasa, dia bilang gitu. Lu ada apa sih sebenarnya? Gue bilang gitu. Terus gue sambil begini teh, lu ada apa sih sebenarnya? Ayo keluar. Karena gue takut dong posisinya. Terus dia bilang, ya udah lu keluar, kalau nggak kuat gue lari keluar. Di situ gue akhirnya minta tolong dia untuk nginep di rumah gue nih teh. Waktu itu, gara-gara dia minta gue nginep, temenin gue dong. Gimana kalau lu nginep aja di rumah gue bilang gitu. Nah pas di rumah, kebetulan bokap meninggal kan juga disantet teh. Iya aku nggak tahu ya namanya, katanya sih kalau dalam satu rumah ada yang disantet masih ada bekas-bekas gitu. Coba kan aku nggak paham ya teh. Nah si dia ini pas ke rumah, dia ke rumah akhirnya si Lalanya akhirnya ke rumah. Dia pingsan teh, nggak pingsan sih kayak lemes gitu. Masa dia bisa tahu teh kalau bapak kamu baru meninggal ya? Terus gue diem dong. Kok dia tahu? Padahal gue tuh tertutup teh soal bokap. Tertutup, bahkan bokap meninggal aja tuh temen tuh nggak banyak yang tahu. Segitunya gue tertutup karena gue di situ mikirnya bokap gue meninggal ini karena disantet. Gue malu pada saat itu, gue nggak mau orang pada tahu. Gue takut keluarga gue dikucilin. Gue nggak masalah dikucilin, asal jangan keluarga gue gitu. Dia bilang dia ngeliat bokap gue katanya. Bokap lo ada di depan, dia bilang gitu. Bokap lo bilang katanya saya bapaknya. Memang dari ceritanya dia kenapa gue percaya, jadi waktu itu bokap sempat disembuhin. Memang katanya ada pocong juga di badannya dia, di badan bokap. Dan dia bilang katanya pocongnya sama yang lu lihat. Kan aku bingung ya, maksudnya gue bilang, iya di bapak lu tuh ada pocong, dan pocongnya sering lu lihat, yang lu lihat kemarin lu cerita, yang lu lihat juga di kamar gue. Dia bilang gitu teh, ini ada apaan sih? Gue bilang gitu, tolong deh, gue tuh baru napas bokap gue meninggal gitu. Maksudnya kenapa gue harus begini, denger begini lagi? Gue tuh masih trauma denger bokap gue katanya begini-begini, masih trauma, gue bilang gitu. Akhirnya dia ngomong, gue juga nggak tahu. Gue dulu punya cowok, dia bilang. Cowok gue tuh akhirnya ninggalin gue gara-gara pas nonton bioskop ngelihat gue tuh pocong katanya. Gue diputusin, gue depresi. Orang tua gue pun akhirnya nguliahin gue di sini karena orang sana banyak ngelihat gue tuh pocong. Katanya gitu kata dia. Hah? Gue bilang. Nah dia itu punya saudara tapi jauh di Bekasi. Saudaranya apa yang nggak mau? Karena juga sama ngalamin hal gitu. Terus gue bilang, lu nggak coba untuk kemana gitu, ke ustadz apa kemana gitu. Dia bilang nggak boleh sama bapaknya. Katanya gitu. Loh kenapa? Katanya nanti ada, jadi tuh dia sebenarnya lagi dalam masa pengobatan jauh tapi di kampungnya sama orang kampungnya. Cuma intinya tuh dia
Cuma kok anehnya kenapa setiap malam semenjak di sini badan dia sakit. Gitu. Jadi setiap badan dia sakit tuh dia juga ngeliat sosok pocong itu. Tahu nggak teh pas dia lagi cerita itu, tiba-tiba tuh pocong ada di belakang. Dan gue bilang, gue cuma gini-gini doang kan. Itu posisi di kamar kan. Gue cuma gini-gini doang kan ke dia. Di situ dia bilang, lu kuat, gue nggak punya teman cerita, lu kuat. Gue cuma gini-gini doang. Gue cuma udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena bingung teh, mau ngomong udah nggak bisa, itu sosok ada. Terus akhirnya gue bilang, udah skip, kita nggak usah bahas ini. Gue nggak mau, gue bilang gitu. Gue trauma, gue kangen bokap, gue bilang gitu. Udah tuh. Setelah itu, selang berapa hari gue ke makam bokap, gue ziarah, gue dimimpiin teh. Gue dimimpiin gue diparang sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya nggak begitu tinggi. Ya, bisa dibilang ya kecil kali itu bapak-bapak. Nggak tahu, intinya tuh gue setelah dari makam bokap, gue mimpi gue tuh diparang, dibawain parang gitu teh. Gue dikejar-kejar. Dia jalan, gue lari. Padahal dia jalan, tapi dia cepet teh. Terus gue bangun, gue cerita lah nih sama salah satu teman gue cowok. Katanya dia orang Betawi, cuma katanya dia orang ngerti lah istilahnya. Entah dianya apa siapa, tapi dia juga agak-agak ngerti gitu. Terus gue cerita, dia cuma ngomong gini, lu dalam bahaya. Lu udah sekarang fokus lu cuma kuliah aja, lu nggak usah mikir apa-apa. Pada saat itu kan gue bingung ya, gue nggak mikir apa-apa gitu. Nah gue cerita ke bokap dong. Oh mungkin dari bokap lu. Nah aku nggak tahu ya apa dia nggak tahu soal Lala, apa mungkin dia nggak berani ngomong karena Lala pada saat itu deket sama aku. Aku nggak ngerti nih si teman cowokku ini, teman kampus juga. Makanya gue pikir, oh mungkin masalah bokap gitu. Cuma ya otomatis gue biasa lagi dong ke Lala, karena memang gue nggak ke distract karena pikiran gue ke bokap, mimpi itu ada urusan bokap karena memang nggak lama dari gue ziarah bokap gitu. Udah, abis itu mulai tuh udah nggak ada apa-apa tuh teh, selang hampir 2 minggu Lala udah nggak ada yang aneh, maksudnya udah biasa aja. Cuma tiba-tiba nih pas lagi main ke sana si Empok cerita, Empok yang di kosan itu, si Empok Ina itu. Gue mau nanya dah, temen lu kenapa sih kalau malam suka nangis sendiri, terus kayak orang kesakitan sendiri. Tapi ngomongnya nggak ke gue nih teh, ngomongnya ke temen tuh ngomong nih rame-rame, nyampe lah ke telinga gue pada saat itu. Apaan sih? Gue posisi di dalam, mereka pada ngomong di luar tuh. Ada apaan sih? Gue bilang gitu. Lu udah tau Lala belum sih? Simpo cerita tuh tentang si Lala. Katanya kalau malam suka nangis sendiri, terus suka sakit, suka gitu. Tapi digedor nggak mau keluar teh katanya. Kita tuh orang kosan udah berusaha untuk kayak, halo kamu kenapa gitu, nggak mau keluar gitu. Terus kalau ditegur kalau pagi dia biasa, cuma kalau sore mukanya pucet. Dan itu nggak 1 2 orang yang ngelihat. Lu ngelihat nggak sih dia tuh kayak orang capek. Ya pikiran kita jangan-jangan dia ada penyakit gitu dong. Oh dia ada penyakit nih, dia sakit, berarti dia nggak boleh kecapean. Pikiran kita ya positif, kita nggak ada pikiran aneh-aneh. Udah tuh, sampai pada akhirnya, jadi dulu bokap itu kan ada yang megang. Kebetulan kenal deket sama aku gitu. Itu lagi main ke rumah. Karena mama minta dibersihin rumah gitu. Karena gara-gara aku lihat temen aku itu hampir pingsan itu kan aku cerita sama mama temen aku ada yang datang katanya ada pocong segala macam. Tuh. Nah itu aku manggilnya Mbah si Mbah. Si Mbah itu ngomong itu bukan pocong bapakmu, itu temenmu. Dia ngomong gitu. Hah? Tapi temenku bilang katanya itu pocong yang di papa. Kan benar, papa kan juga kan Mbah juga ngomong kalau si papa ini, almarhum papaku ini juga ada pocong di badannya gitu. Iya, tapi yang dilihat temenmu itu adalah pocong dia, yang ada yang ngikutin dia. Tapi si Mbak ini nggak ngomong sama aku, nggak ngomong nih kalau temenmu ini begini-begini, nggak ngomong. Mungkin nggak mau gue pikiran kali ya. Udah tuh di situ. Oh berarti yang dilihat adalah pocong dia sendiri gitu. Sampai suatu ketika nih si Empo itu juga ada ngomong lagi nih. Temen lu si Lala ini kayaknya nggak beres deh. Dia ngomong gitu. Gue tanya dong, kenapa? Itu ngomong langsung nih sama gue nih baru nih. Lu deket kan sama Lala? Lu coba cari tahu deh. Beberapa anak kosan setiap mau ke kamar mandi di atas jam 12, terutama di hari Kamis, di malam Kamis, berarti kan Kamis pagi dong hitungannya. Pasti bau anyer. Ternyata si Lala itu lahir di hari Kamis teh. Dan mungkin setiap di malamnya dia, di malam lahirnya dia, di malam Kamis tuh, entah gimana, ya selalu bau anjir. Tapi di malam biasa enggak. Pasti baunya tuh kayak busuk anjir, bau anjir, bau nggak enak katanya. Coba deh, itu si Lala kenapa? Lu
coba ajak ngobrol. Gue ajak dong ngobrol, tapi nggak di hari itu yang sama. Gue ajak ngobrol lagi nih di berikutnya. Lah lu mau nggak gue kenalin ke mbah gue bilang gitu. Jangan, nanti lu yang kena. Dia bilang gitu. Gue bilang, lah kok gue? Jangan, biarkan ini jadi urusan gue, dia bilang gitu. Dari semenjak gue setelah ngobrol itu teh, gue udah nggak pernah ketemu sama dia. Ada kali dia 1 bulan nggak ke kampus. Ternyata dia dijemput sama saudaranya di Bekasi, yang di Bekasi itu. Nah nggak tahu dibawa kemana. Gue nyari, gue telepon nggak bisa. Ini anak kemana ya? Apa bener sakit ya? Itu nggak ada pikiran sama saya. Sampai pada akhirnya dia balik nih ke kos. Ternyata dia balik itu posisinya, ya Allah teh udah kayak orang gila teh. Rambut udah nggak beraturan, badannya kumel. Wah kacau udah, gue bilang, lah. Terus dia meluk. Dia bilang, gue mau pamit balik kampung. Dia bilang gitu. Gue bilang, kenapa, kuliah lu gimana? Sayang loh. Gue disuruh balik. Katanya di sini banyak yang ikut campur. Gue bingung dong. Maksudnya gimana ya lah? Gue bilang gitu. Gue nggak tahu. Gue nggak mau balik. Gue udah senang di sini. Dia bilang. Tapi gue disuruh balik. Lu kapan berangkat? Nggak tahu. Sedijemputnya. Dia bilang gitu. Gue cuma tinggal nunggu dijemput aja. Dia ngomong gitu. Lah, lu nggak coba ngomong sama orang tua lu, sayang kuliah lu. Karena sebenarnya tujuan gue tuh pengen ngajak dia ke Mbah gitu. Walaupun aku belum ngomong nih, ke Mbah ini belum ngomong sebenarnya, cuma persetujuan dia dulu, dia oke, coba ngomong ke Mbah gitu. Udah nggak usah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Udah nih, lu mau nggak? Kita kan udah nggak bakal ketemu lagi, dia bilang. Lu nginep sini ya. Gue diem aja. Udah nggak apa-apa. Lu kalau ngeliat gitu lu baca aja ayat kursi, lu baca doa yang lu bisa, dia bilang. Nggak tahu ya, gue rasa gue respect banget sama dia gitu. Gue temenin lah dia nih, tapi gue minta temenin temen gue juga nih. Jadi kita bertiga nginep situ. Lala marah, jangan ganjil. Dia ngomong gitu. Ya udah, ajak 1 lagi aja. Kan jadi genap, gue bilang gitu kan. Terserah, dia bilang. Gue ajak lagi nih, ada yang mau. Cuma gue nggak menceritakan itu. Temen gue kesurupan salah satu di kamar itu malam itu. Dia diam. Yang gue aneh kan gue udah izin ya, malah Lala marah kan, gue bilang ngapain sih? Maksudnya lu ngapain ngajak temen gitu? Nah, kan gue udah izin sama lu nggak masalah, kenapa lu marah gitu? Di kesurupan, si Empo tuh udah kalangkabut segala macam, ada nih penjaga kosan. Gue baru tahu nih di situ ada penjaga kosan bapak-bapak, jenggotan, ya umurnya sih sekitar 50-an lah. Gue nggak pernah ngeliat itu penjaga, mungkin dia adanya malam kali ya buat nyuci atau ngecek kosan. Sedangkan malam kan gue udah balik biasanya gitu. Dia ngomong, nggak, temanmu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Dibantu lah, disadarin gitu, dibantu. Nah si Lala itu kayak komunikasi mata sama si penjaga itu, bapak-bapak penjaga itu kayak komunikasi mata. Dan gue perhatiin, ada nggak beres berarti. Maksudnya apa? Jadi si bapak yang penjaga kos itu kayak ngeliatin Lala, tapi Lala tuh kayak ngobrol sama dia, komunikasi. Kayak jangan ngomong, kayak cukup tahu, kayak gitu lah intinya, kayak komunikasi mata lah. Wah ini nggak beres. Disitulah gue mulai kayak, wah ini kayaknya emang bener Lala nggak beres nih. Gue udah ngebaca dari situ. Sampai akhirnya gue ngomong lah, gue balik ya, gue bilang kasihan, gue mau nganterin dia, nggak enak. Tanggung jawab dong ke orang tuanya, kalau dia lemes banget kan. Terus dia diam aja, padahal gue mau cerita sama lo, cuma gue nggak mau ada yang tahu. Dia bilang gitu. Oke, nanti kalau gue nggak kemalaman, gue balik lagi ke sini, gue bilang. Oke, itu kan besoknya kan. Itu besoknya tuh kita anterin balik itu jam abis zuhur lah. Abis zuhur gue anterin balik, gue akhirnya balik lagi ke kosan itu. Karena charger handphone gue ketinggalan. Gue balik lagi ke sana, gue ngobrol. Lah, jujur ya, karena jadi pas lagi aku bawa temenku ke rumahnya, bapaknya tuh ngomong gini, dia tuh nggak pernah kesurupan, kok tumben kesurupan gitu? Ya nggak tahu. Cuma memang kondisi badannya suka lemah, cuma nggak pernah kesurupan. Ya aku nggak tahu bener apa enggaknya ya. Ada bapaknya marah-marah ya kan, nggak enak dong. Apalagi kan gue ikut nganterin kan. Ya Pak maaf lagi nginep tempat teman gini-gini. Berarti ada yang nggak beres tuh di situ. Dia bilang gitu. Mungkin karena gue ke distract kali, gue ikutan emosi gitu. Aduh anjir ya, temen gue akhirnya kena nih gitu kan. Gue yang kena juga karena gue yang nganterin kan. Sampai akhirnya gue balik karena tas juga ketinggalan, gue balik. Gue kesel, gue ngomong, lah, lu tau gak sih, gue tadi diomelin tau sama bapaknya. Gue bilang gitu, bapaknya temenku ini. Kita sebut namanya Tari lah. Bapaknya Tari, gue diomelin nih bapaknya Tari, gue bilang gitu. Lu tahu gak, gue bilang gitu. Dia bilang, gue tuh sambil beresin gitu, kayak emang ada beberapa kayak lipstick gue gitu ketinggalan. Dulu kan pakai lipstick, belum ada lip tint kayak gitu ya. Lipstick gue ketinggalan, bedak gue gitu, sabun gue beres-beresin. Gue yang kena, tahu kan gue yang nganterin. Terus lu tahu nggak bapak itu ngomong apa? Ada yang nggak beres. Gue bingung sebenarnya ada apa sih. Gue tuh ngomel-ngomel di sana. Gue ditepak lah sama dia. Dia bilang,
gue mandi dulu ya, nanti gue cerita, terserah mau di sini apa mau di luar, kan kita nggak ketemu lagi, dia bilang gitu. Dan dia tuh ngomong, gue baru ngeliat Lala tuh ngomong sesantai itu. Biasanya mukanya agak serius atau sensi gitu. Oke, pas dia mandi teh, gue main HP dong, gue udah kelar, gue main HP, gue SMS-an posisi itu. Itu baru ada WhatsApp, gue inget banget, tapi gue belum download, gue SMS-an lagi SMS-an. Gue minta jemput teman gue, jemput dong, gini-gini lagi SMS-an. Entah kenapa, tiba-tiba, jadi dia tuh kayak ada meja dari kosan tuh udah ada meja itu goyang. Terus gue diam kan, ih, kok goyang itu meja gitu, gue kaget di situ. Kok mejanya goyang? Tapi gue liatin nggak goyang. Gue main lagi, gue udah ketakutan tuh, goyang lagi. Gue kesel, gue dobrak itu meja. Ih, apaan sih tadi yang goyang? Gue bilang gitu. Ternyata di situ ada foto dia, ada foto bapaknya, kayak keluarga, nggak cuma keluarga inti, kayaknya sama saudaranya juga gitu. Dipajang lah sama dia. Di belakang itu kayak ada kalungnya tuh kayak kalung warna hitam, kain gitu. Cuma di ujungnya itu, aduh bentuknya kayak gimana ya? Kayak apa ya? Kayak batu gitu loh. Cuma batunya nggak beraturan, nggak bisa dibilang bulat, nggak bisa dibilang kotak, nggak beraturan. Tapi ada batu di situ. Batunya itu warna putih kayak putih apa ya? Kayak putih, ya kayak putih gading gitu. Gitu, tapi bentuknya nggak beraturan. Ini apa? Nah, kalungnya itu diutel di salah satu kayak kain. Nggak tahu tuh kain apa. Gitu. Ya, buat ngeliat, tapi nggak tahu tuh kain apa. Terus gue bilang, kok tuh kalungnya ngelilit begitu ya? Bodohnya gue kepo. Gue pegang. Terus gue deketin begini dong. Kan mau ngeliat gitu. Itu bau banget ya. Bau banget, bener-bener baunya itu. Bau apa ya? Bau amis gitu, bau enak. Gue taruh lagi dong, ih kok bau banget gitu. Dari semenjak itu nggak lama dia datang. Gue nanya, lah sorry, itu apa ya? Terus dia nengok ke gue, dia senyum. Lo mau gue cerita di sini apa di luar? Dia bilang gitu. Di sini aja lah, di luar malas gue bilang gitu. Di sini aja. Lo mau cerita apa sih? Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, sebelum gue minta maaf kalau lo keganggu. Dia bilang gitu. Gue nggak tahu lagi gue harus cerita sama siapa. Lu lihat tali itu nggak? Gue kemarin mau bunuh diri, dia bilang. Tapi gue mikir, ibu gue nangis-nangis. Jadi dia tuh anak satu-satunya sih kayaknya. Ibu gue tuh kayak, dia bilang pakai bahasa Jawa intinya, ibu tuh cuma punya kamu. Kalau kamu pergi, kamu nggak ada, ibu sama siapa? Tuh. Terus gue bilang, emang ada apa? Lu kenapa? Gara-gara yang lu cerita cowok lu itu, yang mutusin lu itu. Udah sih lu cakep, gue bilang itu. No, gue capek ngerasain badan gue tiap malam sakit, mak, sakit, dia bilang gitu. Ya kenapa, lu berobat kalau sakit. Gue udah diantar sama saudara yang di Bekasi tuh, mikirnya juga tadinya sakit, nggak ada, sampai cek darah segala macam nggak ada, bagus hasilnya. Ya terus kenapa, lu nggak mau gue ajak lu, ibaratnya kayak, nah ya gue nyaranin lu kan ke ustadz, kayak ke kiai, kayak lu nggak mau, lu bilang katanya nggak usah urusan lu, tapi lu cerita ngedumel, gue bingung, gue bilang. Terus dia bilang, lu jangan marah, nanti ada yang marah balik sama lu. Dia bilang, oh, gue diem tuh. Terus gue harus gimana lah? Gue bilang, Mak, lu pernah nggak mimpi apa gitu? Atau lu disamperin apa? Gue keinget dong. Gue pernah mimpi pada saat gue balik ziarah, 3 hari setelah gue ziarah ke makam bokap gue di mimpi ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu kayak mau ngabisin gue bilang gitu. Ya, yang bawa arit itu. Iya, gue bilang. Coba lu lihat, ada nggak cirinya sama kayak di foto? Gue diem. Itu ada di meja kan? Gue samperin. Ya, gue nggak begitu jelas di mimpi gue. Ya, lu lihat aja dari bentukannya. Dia bilang gitu. Gue liatin ya. Gue nggak mudeng tuh sebenarnya. Gue inget. Paling postur badan. Sama kayak ini kan, dia bilang gitu. Sama kayak yang mana, dia bilang gitu. Sama kayak ini kan, gue bilang gitu. Ya kayak begini nih tingginya. Lu tau gak itu siapa? Dia bilang. Enggak lah, lu gak pernah cerita, gue bilang. Itu bapak gue. Dia ngomong gitu. Itu bapak gue. Terus gue bilang. Dia diam. Ternyata
dia itu baru tahu dari si penjaga kos. Penjaga kos itu ngomong sama dia. Jadi waktu itu mungkin ada insiden di kosan, nggak tahu lah tuh gimana. Mungkin si bapak kos itu bantu dia. Cerita lah mungkin secara empat mata sama dia. Gue bingung, gue harus cerita gimana, gue harus percaya apa enggak katanya. Si bapak kos, tahu kan lo yang kemarin nolongin teman kita, dia bilang. Namanya si Tari, dia bilang. Iya, dia kan yang nolongin. Iya, terus kenapa? Gue bilang. Dia ngomong sama gue, kalau ternyata dulu gue bisa ada di rahim nyokap gue itu dari pesugihan. Hah? Maksudnya? Gue bilang, gue masih nggak paham tentang begitu teh. Sumpah gue nggak ngerti. Pesugihan tuh gimana ya? Gue bilang, gue nggak ngerti nih, gue bilang. Jadi dulu tuh nyokap gue tuh pengen banget punya anak. Nah, tapi yang cerita itu si bapak kos itu pengen banget punya anak. Nah, si bapaknya ini yang tadinya sabar karena ngelihat istri tercintanya mungkin ya pengen punya anak, menghalalkan segala cara katanya. Sampai akhirnya yang jadi tumbal itu saudaranya, tapi rumahnya itu sebelahan sama dia. Jadikan tumbal katanya. Tuh, akhirnya setelah dapat tumbal itu, hamil lah dia. Tapi si bapak kos tuh ngomong, tapi kamu nggak bakal panjang umurnya. Sesuai umur orang yang kena tumbal itu. Gue diem dong. Emang yang dia tahu tuh umurnya berapa? 20. Tek, dia umur 18 deh. Pada saat itu. Kan kita baru masuk kuliah itu. Gue diem. Hah? Ini beneran? Gue bilang gitu. Lu jangan percaya dulu. Kita kan nggak tahu buktinya. Ya namanya gue awam ya teh, gue nggak ngerti pada saat itu ya. Terus dia bilang, gue juga tadinya gak percaya, dia bilang. Tapi gue nemuin dia nanya, apa yang bisa bikin gue percaya omongan lo? Percaya gak teh? Yang kalung, itu dia gak pernah bawa keluar, gak pernah dipakai. Itu disuruh pakai sama bapaknya, makanya badannya suka sakit. Karena dia gak suka pakai kalung itu. Kenapa? Karena kalau pakai kalung itu, dia selalu orang tuh pasti ada pocong di dia. Tapi gak sakit badannya? Enggak. Tapi kalau dia gak pakai, badan dia yang sakit. Tapi orang gak ngeliat. Betul. Nah, itu kalung kan nggak pernah dia tunjukin. Kalaupun dia pakai, dia selalu, emang dia nggak pakai jilbab. Cuma dia nggak pernah dia tunjukin karena emang nggak boleh sama bapaknya. Pokoknya tuh kalung nggak boleh ditunjukin gitu. Harus ditaruh di dalam. Dia tahu kalung itu. Kamu punya kalung, cirinya pas. Di situ dia makin yakin dong, makin percaya. Oh, iya saya punya. Bentukannya, cirinya semuanya. Ada batu ini, kalungnya warna hitam, gini-gini. Benar. Nangislah dia di situ. Tapi bapaknya nggak pernah tahu. Terus dia bilang, lu tau nggak? Si bapak kos itu sempat sakit, sempat dibawa ke Banten. Makanya lu jarang ngeliat kan? Iya, gue baru kaget. Kaget gue baru ngeliat itu orang. Karena kan kita kejadiannya waktu kesurupan itu kan malam, kan? Iya, gue baru ngeliat, gue nggak pernah ngeliat sebelumnya. Kayak gue kaget, oh ternyata ada bapak kos yang jagain di situ. Dia dibawa ke Banten. Alhamdulillah itu dia masih selamat. Makanya kenapa gue bilang udah jangan, karena gue udah ngelihat langsung begitu. Nah, ketika lu nawarin, kenapa gue selalu bilang jangan, udah nanti lu kena. Karena gue ngeliat itu, dia bilang. Gue nggak tahu teh gue harus ngomong apa, gue cuma bisa gemeter di situ. Terus dia bilang, mungkin karena dia ada berontak orang tua atau gimana nggak tahu, itu akhirnya bapaknya mau jemput dia ke sana kan, dan dia nggak mau, dia takut. Karena pas di sana itu dia kayak selalu ada ritual katanya. Oh di kampungnya di dia? Di kampungnya. Jadi dia di sana tuh kayak orang yang, kamu kalau keluar begini ya, kayak diatur banget. Ya, dia kayak ngerasa gue hidup begini banget sih. Ini demi kamu. Ternyata bapaknya tuh cuma pengen mutus supaya jangan sampai umur 20 nggak ada nih anak. Gitu loh. Makanya kenapa segitunya bapaknya ibaratnya ngekang lah. Karena katanya sih ada cara supaya nggak sampai bisa lebih dari umur 20 katanya gitu katanya. Itu dari si bapak kos itu yang ngomong katanya. Makanya kenapa kamu nggak betah? Itu akhirnya tahu semua. Oh pantas iya. Jadi dia tuh setiap tengah malam harus mandi. Kan dingin banget katanya. Dan itu di mandinya itu selalu pakai minyak. Terus dia harus minum, aduh darah apa gitu lupa. Kan muntah, dia sampai mual-mual. Harus katanya. Minum ini emang cuma segelas kecil, cuma kan enak juga ya mungkin. Dan apalagi kalau dia bilang di situ, dia ngomong gue lahir tuh hari Kamis, dia bilang setiap malam Kamis itu gue harus darah ular teh, gue harus minum darah ular
double. Jadi yang harusnya 1 tiap malam ini 2. Kalau malam Kamis. Tiap malam Kamis. Kalau yang selebihnya enggak. 1 doang. Ini 2. Coba 1 aja gue udah muntah-muntah. Terus gue bengong. Di situ gue antara ini apa sih gitu teh. Gue nggak ngerti ini apa sih. Gue cuma yang kayak orang bego dengernya kayak. Di sisi lain gue kesian ya. Dia menangis-nangis. Gue bingung. Gue nggak tahu gue harus gimana. Terus pertanyaan gue gini dong, dengan polosnya gue bilang, kalau gitu kenapa lu diizinin di sini? Iya kan? Ya karena warga sana capek ngeliat gue selalu ada pocong. Bokap gue pun sebenarnya nggak ngizinin, tapi nyokap gue yang minta. Sudahlah daripada anak ini, kasihan kan diomongin sama orang-orang. Bahkan yang ngelihat dia kayak pocong itu nggak cuma malam. Jadi misalkan pagi nih dia ikut ibunya kemana, tak ada anak kecil ngomong, itu si ini ada ini, Mbak. Kan kalau Jawa mungkin Mbak ini ada pocong. Itu pada siang bolong di jalan. Ada anak kecil yang ngeliat. Sebegitunya teh. Sampai dia selalu nangis. Kenapa gitu. Tapi bapaknya ngomong nggak apa-apa itu biarin aja. Kamu sehat kan, kamu nggak ngerasain apa-apa gitu. Kayak gitu. Tapi ya mungkin karena semangat bapaknya yang begitu ya dia ya udah gitu. Tapi kan di sisi lain ya mungkin dia kepikiran juga gitu. Mungkin dia jadi yang kok begini ya. Sampai akhirnya dia bilang capek setiap keluar ada yang ngeliat dia jadi pocong, ada yang ngeliat dia kayak bukan ngeliat pocong, dia jadi pocong. Itu Mbak itu kok pocong gitu. Kan capek dia kan gitu. Akhirnya dia ke sini gitu. Akhirnya dia ke Jakarta. Terus gue bilang, terus ngebiarin lo ngekos sendiri. Keluarga gue nggak tahu. Taunya tuh dia di sini. Jadi sebenarnya dia punya saudara. Satu kuliah, satu kampus tapi beda fakultas. Jahat nggak sih? Ya nggak tahu sih, mungkin karena juga takut kali. Bisa jadi ya. Taunya tinggalnya sama anak ibarat sepupu lah, ibaratnya mungkin sepupu lah gitu. Ternyata bohong. Terus akhirnya dia pulang kampung. Dia sakit-sakitan dulu di kosan itu teh. Berapa hari itu selama dia sakit? Oh dia dari semenjak habis cerita jadi sakit-sakitan teh. Okay. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin sebelum cerita dia udah ngerasain sakit, aku juga nggak tahu. Tapi setelah cerita itu dia udah mulai nunjukin rambutnya rontok, terus mukanya itu kayak keriput kayak kering, kayak sampai sebegitunya teh. Gue sampai nangis itu. Terus dia akhirnya ngomong, pulang aja pulang. Udah pulang aja gue mau pulang. Dia selalu ngomong udah gak apa-apa gue pulang kampung. Karena dia mungkin malu kan teman-teman juga pada datang ke sana. Akhirnya dia nggak bisa makan. Nah si bapak kos itulah yang sering nemenin dia. Tapi teh yang bikin aneh, orang kosan itu kalau pagi ngeliat dia biasa. Ya Lala biasa. Padahal sitkonnya Lala itu udah nggak biasa. Udah kurus karena makan udah nggak nafsu. Orang tua lu suruh datang, nggak boleh sama bapaknya. Akhirnya dia dijemput sama keluarga yang di Bekasi. Datang nih, ya udah nanti hari apa kita jemput kamu. Jadi datang. Lah kirain datang ke sini mau ngejemput. Ternyata nggak mau karena ngeliat kondisinya begitu. Nggak, saya mau nunggu orang tuanya aja. Ntar saya takutnya gimana gitu. Dari semenjak itu saya nginep di kosan. Nginep di kosan, tapi tempat Simpo. Karena nggak berani di situ kan. Nah si bapak kos juga bilang jangan. Nah bapak kos yang ngurusin. Dan bapak kos tuh bilang, nggak bisa. Ini anak harus ada ritual. Kalau nggak ada ritual, dia harus pakai kalung. Gitu. Cuma itu doang caranya. Itu doang. Cuma dia nggak mau. Karena dia nggak mau bikin gempar kampus kan, nggak mau bikin gempar yang lain. Nggak ada solusi di situ. Ya gimana? Kamu kalau mau sehat kamu pakai itu ya, kalau nggak kamu ritual balik. Ya udah harus, kalau memang harus ritual nggak apa-apa. Tapi si bapak kos ngomong, sepertinya sudah telat. Gitu. Ternyata teh banyak teror semenjak Lala itu di kos di situ. Jadi di kosan, aku baru tahu nih Simpo cerita dan Pok pun juga baru ceritain. Ternyata anak atas itu, jadi kos itu agak tingkat kan. Kita di bawah. Anak atas itu tiap malam itu selalu ada penampakan pocong di tangga. Jadi mereka-mereka yang diteror lah. Betul gitu. Nah, kalau aku tuh diteror selalu kalau posisinya lagi ada si Lala itu. Gitu. Jadi nggak selalu. Cuma jadi kalau lagi ada Lala betul. Iya, tapi orang kosan yang kena malah. Dia berusaha untuk orang kampus supaya aman, ternyata orang kosan kena impact. Di kosan itu sering, nggak sekali 2 kali, tapi nggak ada yang kesurupan. Cuma kayak misalnya pulang malam nih ngelihat ada pocong. Jadi kayak udah ngelihat begitu mulu gitu. Dan mungkin nggak mau bikin gempar, ceritanya ke bapak kos.
si bapak kos yang mungkin yang menetral atau gimana nggak tahu lah ya, mungkin dia ngebantu apa gimana, bikin suasana pokoknya intinya mungkin mendesak untuk jangan sampai semua tahu. Nah ibu kosnya kan di situ ya, ternyata ibu kosnya itu juga begitu. Kena teror juga. Enggak, dia juga dia dia tuh aku juga baru tahu. Saya itu bingung di sini. Jadi tuh si ibu kos itu dia juga pesugihan. Gitu. Nah, si ibu kos ini pengen Lala jadi korban supaya dia kaya. Sedangkan Lalanya punya pegangan juga, Lalanya begitu. Dia ternyata yang bikin Lala ngedrop dari si ibu kos itu. Dan kita curiga si Empo ini meninggal. Empo itu deket banget. Empo nggak tahu. Justru yang tahu itu cuma aku, bapak kos, sama Lala. Cuma Lala itu cuma ngomong, bapak kos tuh ngomong gini dong ke Lala. Kamu tuh sebenarnya bikin begini tuh ada faktor lain. Itu doang. Tapi ceritanya ke aku nih, karena kan aku bisa dibilang yang Dekat sering lah. nengokin lah ya sama Lala. Ceritalah bapak kos, saya sebenarnya bingung harus cerita gimana. Tadinya yang mau jadi korban, dia selalu minta perempuan. Nggak tahu ya, katanya kalau mau kaya itu perempuan yang harus jadi korban. Nggak tahu benar apa enggak gitu. Pokoknya si bapak itu ngomong begitu. Makanya dia kan selalu kalau cowok itu kayak agak aneh nggak sih? Kalau cowok itu gimana gitu? Sensi kalau yang ngekos datang nih ada yang saya mau ngekos cowok. Diterima, coba dia sensi mukanya. Coba kalau cewek, baiknya udah kayak anak sendiri. Oh iya, udah makan belum? Sini makan. Bener-bener dikasih makan. Kita nih, kadang kalau main tuh suka, ada rujak. Sini makan nih, kita ngerujak. Kayak, ini ada buah, nih ada dia royal, baik banget. Baik lu. Nggak nyangka di balik itu. Nggak nyangka di balik itu ternyata dia juga dari itu pesugihan. Oke, jadi dari ibu kosannya. Iya, jadi yang bikin ngedrop si Lala itu begitu. Oke. Nah akhirnya Lala dijemput, aku udah nggak dengar kabar sampai akhirnya aku terakhir dengar kabar dari sepupunya Lala udah nggak ada. Karena terlalu terlambat dan dengar-dengar sih katanya bapaknya marah sama si penjaga kos itu. Tapi kan karena kita udah keluar dari kos itu, kita nggak tahu. Nah, nggak lama kita keluar, kita kan udah lost contact dong, karena udahlah gitu, udah lost contact. Dengarlah kalau si Empok ini mulai sakit-sakitan. Gitu. Aku kan termasuk orang yang deket ya. Aku sempat jenguk, tapi dia udah dibawa ke daerah mana gitu, aku lupa. Pokoknya ke tempat orang tua asalnya, Bogor kalau nggak salah. Ke asalnya dia, ke tempat orang tuanya. Si bapak itu ngomong, HP-nya itu HP kamera N apa gitu, Nokia N berapa lupa, difotoin sama si bapak kosnya. Nih, terkini. Sama kan nama Lala kondisinya sama, rambutnya rontok, ngelopos begitu mukanya sama. Ternyata katanya si Lala tuh wangi, katanya. Terus si Empok ini juga wangi, nggak ngerti deh maksudnya wangi apa. Jadi si Empok ini juga kena, jadi tumbal. Si ibu kosan itu. Nah si bapak. Tapi yang duluan, yang meninggal Lala duluan apa Empok duluan? Lala. Oh, Lala duluan. Lala. Nah dari situ siasat lah bapak kosnya. Jadi kalau ada cewek mau masuk nggak dikasih. Dengan alasannya penuh atau apa, cowok. Denger-denger sih import. Terakhir itu 2000 sebelum COVID, gila. Siapanya? Si ibu kosnya. Oh, ibu kosannya. Katanya. Gak tahu gilanya tanda kutip seperti apa, karena aku nggak berani ke sana. Gitu sih. Jadi kayak ya ampun, nggak nyangka ternyata di kosan itu penuh misteri. Kita nggak tahu. Coba bayangin kalau mungkin si yang jaga itu bukan bapak itu, mungkin udah banyak kali korbannya. Karena ternyata bapak itu ngomong dulu sebelumnya ada 3 yang tiba-tiba kayak begitu juga, sama halnya. Pokoknya sama kayak Lala yang sama si Empok. Begitu sama Empok begitu. Sama. Oke, berarti terakhir udah tuh sebelum COVID itu doang dapat kabar. Dapat kabar si ibu kos itu gila. Cuma aku nggak tahu gila kayak apa, kan aku pun nggak ke sana. Nggak mau gitu karena memang cuma info-info. Itu pun karena aku lagi main ke kampus. Jadi kampus ada somai enak. Aku main ke situ. Aku lagi makan somai nih, ketemu lah masih bapak-bapak, ya Allah masih sehat. Masih dia cerita di situ. Sebelum COVID 2019 kalau nggak salah itu. Oke. Aduh, siapa yang ngekos? Hati-hati. Ternyata ada aja ceritanya ya. Ya mudah-mudahan kejadian rahmat tidak dialami kalian. Jadi harus lebih waspada, rajin ibadah lagi. Cuma cerita kali ini seru juga sih karena terornya yang kita pikir itu dari keluarga Lala, ternyata ada teror baru dari ibu kosan. Oke, ambil
sisi positifnya dari apa yang udah diceritain sama Rahma. Terus kalau mau kalian juga kayak Rahma ada di sini berbagi cerita, terus mau juga konsultasi, jangan lupa hubungi admin, ada admin Ririn, ada admin Sasi, lihat di deskripsi. Jadi kalau misalnya langsung nulis komen, kalau ngubungin Teria kemana ya? Ngubungin Teria kemana ya? Gak usah repot-repot, ada di deskripsi. Lihat di situ ada nomor telepon admin atau ke Instagram aku @ria_puspita93. Jadi nggak susah juga nyarinya. Nanti ada nomor telepon di situ, ada link tree juga, boleh diklik, ada nomor telepon admin Ririn sama Sasi. Oke, untuk cerita kali ini kayaknya banyak pelajaran yang harus kita petik. Kayak seburuk-buruknya pandangan ngelihat temen, ya temen pasti ada masalah. Betul. Coba buat kita sharing, sedikit ada rasa simpati sama empati ke sebelahnya, ke temennya. Karena kan kadang-kadang kalau di zaman sekarang udah milenial, kalau ada orang yang introvert atau agak aneh ya Rahma, malah dijauhin. Dijauhin, dia aneh, dirundung, dibully gitu kan. Bukannya lagi ditemenin, ditanya ada masalah apa. Betul. Kalian yang belum pernah ngerasain bully mungkin B aja, tapi kalau yang sudah merasa dan pernah ngalamin jadi orang yang dibully, itu pedih, sakit banget, terus punya trauma yang lama banget, mungkin sampai seumur hidupnya traumanya itu nggak bisa diobatin sama sekali. Jadi buat case kali ini super duper epic banget. Rahma terima kasih. Sama-sama Teh. Semoga sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Jangan Teteh juga. kapok kalau cerita di sini ya. Pasti Teh. Oke, terima kasih buat Sobat Mistis. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan lonceng notifikasinya karena ada penelusuran, ada podcast misteri, ada pengobatan. Terus buat kalian semuanya balik lagi di deskripsi ada nomor teleponnya admin Ririn sama Sasi, ada di Instagramku juga, cek di bawah. Oke udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.